Di video ini saya akan coba berikan kisi-kisi materi OSN kebumian. Nah, kira-kira yang harus kalian kuasai itu nanti apa sih gitu ya? Kalau misalkan baru masuk nih ke tim OSN kebumian, masih bingung nih, apa sih yang harus dikuasai? Kita lihat di video kali ini. Jangan di-skip ya, dan pastikan kalian punya catatan, mau mencatat ya, sehingga kalian itu nanti punya pemahaman yang lebih baik. Oke? Yang pertama adalah stratigrafi. Jadi kalau stratigrafi ini kalian harus menguasai tentang bagaimana teori-teori hukum perlapisan batuan. Jadi kan bumi kita itu kan terbentuk lama ya, kemudian terjadilah bagaimana susunan-susunan perlapisannya. Nanti ada teori-teori kayak teori hukum Steno ya, kayak indeks fosil, ada kemudian ketidakselarasan ya, ada kemudian teori superposisi dan lain sebagainya. Biasanya di soal itu kayak nanti ada lapisan ya, kemudian kalian diminta mengurutkan mana lapisan paling tua ke lapisan paling muda. Nah, ada aturannya, silakan dicek, cari googling aja, banyak sekali lah gitu ya. Jadi silakan dicari. Kalau untuk modulnya mohon maaf saya belum bisa buat, nanti mudah-mudahan bisa di next chance ya, kesempatan yang lain. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah geologi struktur. Nah, jadi kalau di dalam kebumian tuh kita akan memahami, mempelajari tentang bagaimana pola-pola struktur bumi ya yang terbentuk ya dari jutaan tahun lalu, miliaran tahun sampai dengan sekarang. Itu. Dan nanti kalian akan belajar tentang struktur, misalkan karena vulkanisme ya, kemudian karena struktural karena sedimentasi ya, karena denudasi ya, ada yang karena misalkan susunan karena terjadinya berbagai macam erosi itu kan. Jadi silakan dikuasai karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya struktur di permukaan bumi. Ya misalkan ada sand dune ya, ada misalkan nanti struktural di pantai ya, coastal landform ya, kemudian ada flood ya, flood plain atau sungai, ada juga bentang alam struktural ya, kemudian dan lain sebagainya banyak. Jadi silakan dicek. Jadi pahami sampai dengan ke akar-akarnya gitu ya. Nanti biasanya ada juga seperti gambar-gambar ya, kemudian istilah-istilah gitu ya, kayak geomorfologi di pantai ada apa tuh tombolo gitu kan, ada misalkan arch, ada stack, ada speed, oh banyak lah. Jadi silakan dipahami dengan baik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengenai mineralogi. Nah, kalau dalam kebumian kita itu harus menguasai dari yang bentuknya itu eh, besar ya, kayak bongkah batuan, sampai dengan ke yang mikro atau kristal gitu ya. Ini sepaket dengan kristal, misalkan seperti ada nanti itu kayak jenis ininya belahan mineral ya, kristal gitu ya, ada yang rombik, ortorombik kayak gituan tuh ya, kemudian ada yang kubik gitu ya, kalian cek. Kemudian ada juga skala kekerasan batuan ya, seperti itu, silakan nanti dicek juga gitu ya. Kemudian nanti ada berbagai macam mineral ya, ada mineral logam, non logam, feldspar, non feldspar, oh banyak quartz ya. Jadi wah ini luar biasa. Jadi kalau yang kalian mau masuk geologi, teknik pertambangan, minyak, oh ini wajib tahu ya. Silakan nanti cek modul-modul mengenai mineralogi ya. Ada banyak jenis mineral di bumi ini. Ya, sampai dengan mineral radioaktif apa ya, mineral nanti yang mengandung garam apa ya, halid itu apa ya, ortoklas itu apa gitu kan, nah, korundum itu apa, jadi silakan dicek gitu. Nah, yang selanjutnya adalah oceanografi. Jadi ini mengenai kelautan. Biasanya nanti ada dinamika laut, arus, gelombang gitu ya. Kemudian ada juga misalkan pernah saya dapatkan itu soal yang ada jenis angin laut berdasarkan kecepatannya ya, ada breeze, ada apalagi itu, ada typhoon dan lain sebagainya. Skala skala angin typhoon ya, sorry, misalkan badai ya gitu. Kemudian ada misalkan arus-arus upwelling, downwelling gitu ya. Sampai dengan kehidupan di dasar lautnya, ada bentos ya, ada pelagis, mesopelagis gitu. Kemudian pernah juga ada mengenai misalkan komposisi air laut dari yang tertinggi sampai dengan terbawah. Udah salinitas gitu ya. Nah, misalkan ada NaCl, klorin, ada macam-macam ya. Jadi silakan dicek. Jadi harus kalian memahami mengenai kelautan sampai dengan peta arus laut ya, dari arus arus hangat, arus labrador, arus dingin ya,
arus Ekman, banyak. Jadi harus silakan kalian ya sesuai dengan kurikulum sekarang deep learning ya, kalian membaca sampai dengan detail, sampai dengan mendalam, sehingga kalian menguasai betul konten-konten yang ada di kebumian ya. Jadi silakan cari diktat-diktat mengenai oceanografi. Yang selanjutnya adalah hidrologi. Apa bedanya hidrologi dengan oceanografi? Kalau hidrologi itu seputar air tanah, jadi air fresh water ya. Jadi kalau tadi air asin, kalau ini yang air darat. Misalkan nanti mengenai rawa, sungai, danau, kemudian ada juga aquifer ya, aquifer tertekan, ada aquifer yang bebas. Ya, kemudian bagaimana konsep water table. Jadi pastikan kalian baca itu. Ya, kenapa mekanisme siklus air bisa terbentuk ya gitu. Apa yang mempengaruhinya dari mulai evaporasi, evapotranspirasi sampai dengan runoff, infiltrasi dan lain sebagainya. Jadi kalau hidrologi itu fokus ke fresh water ya. Nanti kalian cek distribusi air di bumi ya, dari mulai fresh water sampai dengan salt water, air asin tuh bagaimana distribusinya ya, silakan dicari. Nah, kemudian ada geologi fosil. Fosil itu biasanya nanti ada contoh gambar ya, pernah ada misalkan jejak kaki atau apa, nanti ada jenis-jenis fosilnya gitu ya. Ada fosil Brachiopoda, ada fosil apa tuh jejak kaki tadi ya namanya lupa saya. Jadi banyak. Nah, misalkan fosil kalau gambarnya seperti ini itu menandakan zaman apa? Mesozoikum atau Arkaikum atau Paleozoikum. Jadi silakan mempelajari tentang bagaimana skala geologi berdasarkan urutannya sampai dengan indeks fosilnya. Misalkan kalau zamannya Miosin tuh apa fosilnya, kalau zamannya Pleistosin tuh apa. Ya, jadi seperti itu. Silakan cari mengenai skala geologi dan karakteristiknya. Misalkan nanti ada kalau mamut itu ada di mana? Di zaman apa mulainya? Ya kalau misalkan si dinosaurus T-Rex itu di zaman apa? Ya seperti itu misalkan. Ya, nanti ada juga trilobit misalkan yang paling tua ya bercangkang ya zaman Paleozoikum. Jadi ada penciri indeks fosilnya tiap zaman-zaman itu ya yang menguasai bumi kita tiap zaman. Nah, yang ini tentu pasti ada ya meteorologi dan klimatologi jadi seputar cuaca dan iklim. Nanti ada berbagai macam contoh topik seperti dari mulai awan ya misalkan klasifikasi awan, ada awan unik ya lentikular, ada awan mamatus, ada awan banyak. Cari klasifikasi awan menurut World Meteorological Organization misalkan ya. Kemudian ada juga mengenai terbentuknya jet stream ya, kemudian sirkulasi global, ada angin lokal, angin global ya, sirkulasi atmosfer sampai dengan perubahan iklim mungkin ada ya karena isunya sekarang kekinian. Kemudian gas-gas di atmosfer sampai dengan fenomena cuaca yang terjadi saat-saat ini gitu kekinian gitu ya. Jadi pahami tentang dinamika hidrometeorologi sampai dengan ada alat-alat cuaca pengukurnya, instrumen yang ada di misalkan kayak BMKG gitu ya, alat-alat ukurnya apa, anemometer apa, Campbell stock apa dan lain sebagainya, silahkan kalian kuasai. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini sebetulnya saya pikir kalau menurut saya paling sulit ya astronomi karena di kebumian tuh kita ada interaksi juga dengan benda langit ya seperti dengan bulan terutama ya, kemudian ada matahari dan lain sebagainya. Jadi pahami tentang misalkan teori-teori tentang apa magnetosfer ya, kemudian angin matahari, ada rotasi revolusi ya, rasi bintang, ada teori mengenai hukum Kepler, ya ada teori mengenai apa uh, ya aurora dan lain sebagainya, kemudian berbagai macam fenomena-fenomena kekinian ya Mars ya planet-planet ya karena itu semua berinteraksi dengan bumi gitu ya. Ada hitungan-hitungan tapi lebih mengarah ke fisika ya. Jadi silakan berkoordinasi, kolaborasi dengan guru fisika sebetulnya ya untuk memahami tentang astronomi ini. Ya, karena hitungannya hitungan fisika seperti itu. Kalau untuk teorinya lebih sedikit tapi silakan kalian baca aja. Ya baca ya sampai dengan ya minimal paham 50% itu udah bagus lah. Setengahnya itu ya. Karena memang ini masuknya lebih ke fisika. Kalau kalian menguasai, kalau anak IPA lebih mudah sebetulnya sih ya. Jadi background hitungannya udah oke, tinggal hafalannya nanti dikuasai dari mulai yang tadi stratigrafi sampai dengan yang meteorologi, klimatologi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan bahas, mudah-mudahan ada pembahasan soal lainnya ya di channel ini. Nantikan lagi nanti di video selanjutnya.